Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang menurut gue kisah yang tidak berperi kemanusiaan. Kisah diambil dari kisah nyata di Eropa sana, yang dimana kisahnya merupakan kisah tentang kecemburuan, kisah cinta, dan diiringi dengan pembalasan yang sangat pedih oleh seorang cewek terhadap cowoknya, yang penyerangan tersebut membuat si pria menderita sampai dia meninggal dunia. Seperti apa kisah selanjutnya, mari kita bahas. Dan sebelum itu, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia. Terima kasih sudah mengklik video ini yang bergerak di bidang crime, creepy, dan disturbing, dimana kisah berbahaya dan di luar akal sehat lo ada di sini. Dan jangan lupa untuk like video ini, share sama teman-teman lo, subscribe dan nyalakan tombol notification bell supaya tidak ketinggalan video terbaru di video gue. Setelah sudah siap, mari kita ke ceritanya. Pada tanggal 23 September 2015 di pagi hari di negara Inggris, tepatnya di kota Bristol, ada seorang wanita paruh baya bernama Dr. Nick Weeds. Dia adalah seorang warga di negara bagian Inggris. Dia tiba-tiba terbangun dari tidurnya oleh suara bel pintunya yang berbunyi dan diiringi dengan suara jeritan dan teriakan yang cukup keras. Weeds notice dong, siapa sih pagi-pagi udah rusuh begini, ganggu orang tidur aja. Setelah itu, Weeds melihat di jendela dengan membuka sedikit gorden, yang dimana dia melihat seorang laki-laki yang hanya menggunakan celana dalam saja. Besar dugaan ini orang gila, karena dia juga berlumuran lumpur dari kepala sampai bahu. Udahlah, ini pasti cuma lelucon anak-anak yang kurang kerjaan, tanggap Weeds. Tetapi lama-kelamaan anak tersebut semakin berteriak dan minta tolong. Di sisi lain, ada seorang pria random bernama Thomas Weeds keluar dari flat yang ada di ujung jalan sambil memegang tongkat glove tersebut buat jaga-jaga saja jikalau pria tersebut berniat jahat. Thomas bukan seorang penyerang, tapi dia juga mendengar suara jeritan dan teriakan yang didengar Weeds tadi. Khawatir kalau ada yang membutuhkan bantuan, dia lalu memeriksanya. Awalnya dia mengira suara itu berasal dari sepasang rubah yang sedang berkelahi, tetapi dia sadar bahwa itu merupakan suara teriakan manusia. Dia keluar untuk membantu orang itu, dibantu juga oleh beberapa tetangga lainnya. Semua pun juga ikut keluar untuk menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mendekati pria yang berteriak itu dan mereka menyadari bahwa ini bukanlah soal perkelahian dan lelucon, dan dia juga tidak berlumuran lumpur, tetapi itu adalah kulit pria yang mengelupas. Kulitnya benar-benar meleleh dan mengelupas. Dinyatakan pria itu bernama Mark van der Geer. Mark berusia 38 tahun dan berasal dari Belanda. Dia pindah ke Inggris untuk studi. Dia bekerja sebagai seorang insinyur. Dia memiliki pacar yang bernama Brilner Wallens yang berusia 14 tahun. Pasangan itu bertemu di tahun 2010. Brilner adalah seorang mahasiswa hampir 20 tahun lebih tua dari Mark. Namun pada tahun 2015 yang lalu hubungan keduanya kandas, tidak diketahui penyebabnya. Teman-temannya bilang mereka sering melihat goresan atau cakaran di tubuhnya Mark, dan juga pernah suatu kejadian Brilner menuangkan air panas terhadap Mark saat dia tertidur. Diduga kuat karena sikap yang agresif Brilner lah Mark memutuskan hubungan antara keduanya. Di sini gue nggak bakalan nyuruh lo buat nebak siapa pelakunya, tapi udah gue kasih tahu dari awal, yakni Brilner lah yang pelaku utama di sini. Jadi gue saranin lo tonton sampai habis tanpa di skip supaya tidak ketinggalan satu kata pun tentang ini. Kita lanjut. Setelah keduanya putus, Mark bertemu lagi dengan wanita baru, tepatnya pada tanggal 2 September tahun 2015, tepat 21 hari sebelum Mark ditemukan oleh warga lokal di jalan tol tadi. Di sisi lain, Brilner yang orangnya agak arogan dan nekatan mulai berencana buruk terhadap Mark dengan mulai mencari topik serangan asam yang dia lihat 42 kasus serangan ini dan dampaknya terhadap korban sangatlah mengerikan. Setelah dia menelusuri beberapa situs yang dia kunjungi melalui Amazon, dia dapat membeli satu botol cairan asam sulfat yang sangat pekat. Pada hari yang sama, Mark menelpon satuan lantas reskrim setempat untuk melaporkan bahwa
Brunel telah meneror dan mengganggu pacar barunya. Brunel telah menelpon pacar barunya berkali-kali dan dia bilang akan mengintimidasi mereka, terutama Mark. Brunel juga mengatakan pada Mark bahwa jika benar-benar meninggalkannya, dia akan bunuh diri. Lalu polisi pun menghubungi Brunel dan memperingatkannya untuk berhenti melakukan hal-hal yang terbilang berbahaya terhadapnya. Pada hari itu Mark juga menelpon ayahnya yang ada di Netherlands yang mengatakan bahwa dia benar-benar takut pada Brunel. Dia menjelaskan tentang goresan dan air mendidih yang pernah dia layangkan kepada Mark oleh Brunel. Dia takut Brunel akan melakukannya lagi, tapi yang akan dia alami Mark selanjutnya yang akan lebih parah dari itu. Meskipun dia takut, namun pada tanggal 22 September Mark berkeliling di rumahnya Brunel untuk menegaskan kembali bahwa hubungan mereka benar-benar sudah berakhir dan membuat semacam penebusan dan kebersamaan terakhir. Mark juga memutuskan untuk menginap sekitar jam 3 pagi pada tanggal 23 September. Saat Mark sedang tidur di tempat tidur, Brunel bangun dan berjalan ke dapur dan menuangkan cairan bangsat yang dibeli tadi ke dalam cangkir dan kembali ke kamar. Brunel tiba-tiba menertawakannya sambil berkata, "Jika aku tidak bisa memilikimu, maka tidak ada satupun yang bisa memilikimu," sambil melepaskan sejumlah besar asam sulfat tadi langsung ke arah mukanya Mark. Kesakitan yang luar biasa yang dirasakan Mark membuat dia berlari keluar dan para tetangga datang membantunya seperti scenes awal tadi yang ditemukan oleh Witch di awal video. Setelah semua udah mengetahui keadaan Mark, mereka semua menelpon layanan darurat dan memberitahu operator bahwa mantan pacarnya telah menyiram cairan asam ke mukanya. Salah satu warga membimbingnya ke dalam rumah untuk membasuh mukanya Mark yang udah meleleh. Sedikit gambaran saja, asam sulfat tersebut bentuknya seperti minyak goreng panas yang jika terkena muka itu bakalan lengket dan susah dibersihkan. Tapi asam tersebut lebih mematikan 1000 kali lipat. Akibatnya semakin lama terpapar dia dengan cepat akan membuat kulit luntur dan meleleh seperti lilin terkena api. Di rumah, Mark menyebur ke air yang dingin selang menunggu para medis tiba. Sesampainya para medis menemukan Mark dalam keadaan mengerikan yang bentuk dari wajahnya. Bahkan cairan kimia itu telah menghilangkan wajahnya seperti luka bakar. Cairan pun juga merembes ke bagian dada, bahu, lengan, dan kaki Mark. Para medis langsung memberikan pereda nyeri dan membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanannya ke rumah sakit, Mark berulang kali mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa melihat apapun lagi. Dan para medis melihatnya untuk melihat bahwa salah satu iris matanya telah larut. Lalu para medis mendengar lagi suara Mark yang perlahan menghilang, yang mengatakan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab melakukan hal ini kepadanya. Dia juga memohon kepada polisi untuk pergi dan memeriksa pacar barunya. Dia khawatir pacar barunya mengalami nasib yang sama. Polisi berjalan menuju kediaman Brunel dan masuk ke dalam rumahnya. Mereka menemukannya hanya duduk di sofa tanpa mengalami kejadian apapun. Polisi langsung dong menangkapnya. So, jadi itulah kisah. Tunggu dulu, kisahnya masih berlanjut dan gue pengen lo pasang telinga lo baik-baik atas dampak cairan tersebut. Polisi kemudian memeriksa pacar barunya Mark dan untungnya dia baik-baik saja. Sesampainya di rumah sakit, dia sempat melihat sekilas dirinya dan sejauh mana luka yang dialaminya. Lalu dia kembali teriak kembali bahwa dia tidak kuat menahan semua ini dan tidak ingin hidup lagi. Dia koma selama 4 bulan karena parahnya luka yang dialami dan hidungnya pun juga tidak berfungsi lagi. Udara yang keluar masuk dari hidungnya sudah tersumbat akibat lelehan cairan itu dan dia bernapas menggunakan bantuan ventilator. Asam itu juga menyebabkan kerusakan banyak pada kaki kirinya yang bagian bawah sangat parah sehingga mengharuskan dia diamputasi. Asam sulfat tersebut membakar tidak hanya sampai ke kulit dan otot tapi juga sampai ke dalam tulang Mark. Asam tersebut telah menghancurkan selaput yang dikelilingi beberapa tulang dan mengakibatkan kanker. Tidak hanya itu, gigi Mark juga sudah hampir mencair, cuma sedikit lagi yang tersisa. Itu yang membuat sakit yang tak tertahankan, diikuti hidung yang sudah datar dan telinga yang sudah kacau. Polisi mencari keluarga Mark sehingga dia dapat menghubungi mereka dan memberitahu mereka apa yang terjadi terhadap Mark. Keluarga mereka yang tinggal di Belanda, jadi mereka butuh waktu sekitar 10 hari lamanya setelah mereka take off di Inggris
setelah menemukan kabar buruk tersebut. Setelah sampai di rumah sakit, keluarganya bergegas mencari ruang Mark. Staf rumah sakit memberitahu dia di mana dapat menemukan Mark. Dia mungkin tidak sepenuhnya mengetahui sejauh mana luka yang dialami Mark. Ketika dia sampai di ruangannya Mark, dia mencari putranya, tetapi dia tidak dapat melihat di mana putranya itu. Kemudian dia kembali ke meja dan memberitahu mereka bahwa dia telah melakukan kesalahan. "Loh, anak gue kok nggak ada di sini?" kata si ayahnya Mark. Ternyata itu bukanlah kesalahan para staf, tetapi akibat luka Mark yang hampir mendekati 100% yang membuat Mark benar-benar tidak dapat dikenali bahkan oleh ayahnya sendiri. Mark akhirnya sadar dari koma. Saat dia ingin bergerak, dia tidak bisa apa-apa yang hanya bisa dilakukannya saja, yakni menggerakkan lidahnya saja. Dia berkomunikasi hanya dengan menjulurkan lidahnya ketika ayahnya menunjuk ke sebuah huruf di papan alfabet. Setelah beberapa waktu dalam pemulihan, dia dapat mulai berbicara lagi, tapi dia lumpuh dari leher ke bawah, menjadi sangat tertekan mulai dari menahan rasa sakit, trauma akut, dan tidak bisa bergerak. Dia juga berdampak besar pada kesehatan mentalnya. Luka yang dialami sangat parah sehingga polisi dan media memutuskan bahwa gambar-gambar tidak boleh dirilis sampai sekarang. Tapi gue punya gambaran keadaan mukanya kayak seperti kisah Trapis yang simpanse, kurang lebih gambarnya kayak gini. Sekarang dia membutuhkan perawatan yang konstan dan berdedikasi seumur hidup, dan pada tanggal 22 November 2016 sebuah panti yang khusus buat orang seperti Mark, tepatnya di Gloucester. Hanya satu malam di panti dan Mark menelpon ayahnya dan meminta dia datang ke Gloucester untuk menjemputnya, dan ayahnya pun bergegas pergi ke situ untuk menjemput putranya. Begitu dia masuk, dia menemukan tanda di kamarnya yang dipenuhi kotorannya sendiri. Ya jelas dengan keadaan Mark seperti ini, itu pun tidak jadi masalah yang langka, dan ayahnya pun berjanji dia akan mengeluarkan Mark dari panti tersebut sesegera mungkin. Dan untuk itu, keluarga dan teman-temannya Mark dapat menyewa ambulan pribadi dan berhasil membawa Mark kembali ke negara asalnya, yakni Belanda. Mereka mencarikan rumah sakit yang elit dan baik di sana dengan perawatan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan kondisi Mark yang parah dengan infeksi paru-paru, sebuah selang khusus dimasukkan ke dalam tenggorokannya untuk mengeluarkan cairan yang mulai menggumpal, dan operasi kesekian kalinya akan dilakukan dengan risiko Mark tidak bisa berbicara sepenuhnya. Sebelum dia melakukan operasi, dia pun mengajukan suatu permintaan untuk menghabiskan waktunya dengan ayahnya untuk melihat pemandangan yang jauh lebih indah. Menghabiskan waktu hanya berdua, yang keinginannya itu dikabulkan pada tanggal 2 Januari 2017. Mark dan ayahnya menghabiskan waktu berkualitas dengan ayahnya untuk terakhir kalinya. Dan setelahnya pas pukul 7.15 malam, para dokter datang dan Mark dinyatakan meninggal dunia pada usianya yang ke-29 tahun. Setelah itu, persidangan akan dimulai pada tahun 2018. Pengacara Brillner berpendapat bahwa Mark meninggal di tangan dokter di Belgia selama proses eutentasi atau terapi, bukan di tangan Brillner. Dan demikian dia tidak bersalah atas pembunuhannya. Brillner juga menuduh Mark mengontrol dan melakukan kekerasan, dan mengklaim dia yakin bahwa dia melemparkan segelas air ke arahnya, bukan asam, dan dia juga mengatakan bahwa tanda asam itu ada di sisi lain, dengan harapan dia akan meminumnya di tengah malam. Brillner banyak berbohong dan beralasan atas apa yang dia lakukan. Dengan olah TKP menunjukkan sejumlah perencanaan yang obsesif yang telah dia cari di internet tentang dampak asam sulfat itu, dan tahu persis apa yang dia lakukan. Dia dipastikan dia ingin menghancurkan hidup Mark dengan cara yang paling kejam. Dia juga telah menguji asam tersebut sebelumnya di atas meja, dan betul betapa ganasnya asam tersebut. Hakim yang mengawasi kasus tersebut menyebut serangan itu sangat sadis dan terencana, sangat jahat dan tidak berkemanusiaan. Hakim mengatakan pada Brillner dia mau membakar dan membuat cacat sehingga dia tidak lagi menarik untuk wanita lain. Itu adalah tindakan kejahatan yang murni. Jika hakim membacakan sejauh mana luka Mark dan bagaimana penderitaannya setelah serangan fisik dan mental, Brillner sama sekali tidak
menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Dia terus saja berbohong tentang Mark dan apa yang terjadi. Dan pada akhirnya dia dibebaskan dari hukuman mati, tapi dinyatakan bersalah atas pelemparan zat korosif dengan sengaja. Brenel pada akhirnya dijatuhi hukuman minimal 12 tahun penjara. Sekarang ada bukti yang mengabarkan bahwa saat dia menekan tombol bel di awal tadi, sedikit asam yang berada di tangannya menempel tuh di logam bel pintu yang mengakibatkan bel tersebut menjadi terinduksi dan karatan. Itu tidak saja memberi rasa sakit yang parah, bahkan juga membuat cacat seumur hidup dan juga merusak kulit, otot, sampai juga dengan tulang. Dan juga perlu melakukan operasi beberapa kali, dan yang paling bahaya juga menyebabkan kanker. Menurut gue hukuman yang pantas buat orang semacam ini yang paling rendah hukumannya ya hukuman matoy, atau disiram lagi pelakunya dengan air asam biar dia juga merasakan dampak atas apa yang dia lakukan tersebut. Ya, karena cuma gara-gara cemburu dan balas dendam, karena dia tidak mau orang lain memilikinya dan juga orang yang dia sayang, dia hancurkan hidupnya. So, jadi itulah kisah penyiraman asam sulfat di Inggris. Jadi buat lo semua, jika pacar lo baikin juga, jika jahat ya dijauhin tanpa ada rasa yang menghantui. Ya, jangan dibawa perasaan. Jika dia udah nggak mau ya jangan dikejar, ikuti saja alurnya. Jadi itu saja yang dapat gue sampaikan, dan lebih dan kurang gue mohon maaf. Cek juga video gue tentang kartel dan kecelakaan wahana kalau sudah siap bertemu lagi di video selanjutnya. And see you, bye bye.